Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ulaidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha summa kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasab bi khuluqin hasanin amma ba'du. Sudah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir di musola Yayasan Insan Cendekia Adabi dalam rangka untuk mempelajari sirah, ya, sirah Nabawi, ya, khususnya para santri kita, ya, tidak bisa memahami agama. Apa? Sekarang kita tidak bisa memahami agama kita Islam kalau kita tidak mempelajari sirah. Apa artinya sirah? Sejarah hidup, ya, perjalanan yang itu isinya, perjalanan hidup Nabi itu isinya ya hukum-hukum nanti, ya, ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan agama ini. Karena itu lulus SD apalagi lulus SMP harus tamat, harus menguasai betul. Sekaligus Rasulullah itu adalah contoh. Tadi disampaikan apa? Laqad kana lakum, coba dihafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar sungguh, ya, telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Bahkan kalau kita mau meneladani, ya, meneladani itu akan lebih aman. Kalau meneladani orang yang sudah meninggal, sudah wafat. Kenapa? Orang yang sudah meninggal itu tidak punya lagi celah, gitu ya. Tidak mungkin terkena fitnah. Ya. Tapi kalau orang masih hidup bisa jadi sekarang dia soleh, alim. Tapi mana tahu berapa bulan, berapa tahun, tahu-tahu nanti apa? Tergelincir, ya. Atau dia terkena subhat, ya. Dia bisa jadi tergelincir lah, ya, apa namanya, berubah dari kondisi waktu diteladani baik, sudah berapa lama kok jadi begitu berubah, ya. Misalnya sampai terjerumus pada korupsi umpamanya, ya kan? Dulunya suka berdakwah, gitu kan? Tapi terakhir gimana? Tertangkap KPK misalnya. Ada juga pondok pesantren, ya, yang beritanya viral itu kasus-kasus ini apa? Pencabulan, pernah dengar, ya? Ya,
Sobi. Cerita ini yang akhwat yang sering dicabuli itu. Santriwati dicabuli siapa? Hah? Kasusnya kiainya gitu, pengasuhnya, atau sesama atau kesantrian gitu. Kasus apa itu? LGBT, tahu LGBT? Lesbian, biseksual, ya, transgender, bencong, yang pindah kelamin, ya, itu ada, ya, ini fakta. Karena itu diantaranya ada kepastian bahwa kalau kita mengikuti Rasulullah SAW pasti apa? Selamat. Yang kita ikuti itu sudah finish, sudah husnul khotimah, gitu ya. Kayak Abi ini belum husnul khotimah kan, masih hidup. 10 tahun lagi Abi mungkin pesantrennya bisa lebih besar atau lebih kecil, atau Abi nggak kuat godaan pengen jadi pejabat gitu kan, nyalon dari partai umpamanya, jadi anggota DPR, habis itu korupsi terus ketangkap. Kamu santri semua dulu waktu mondok, ya Allah, ustadz saya di pondok sekarang tangkap KPK, jadi contoh ya, atau kasus-kasus yang lain ya. Jadi apa? Belum husnul khotimah. Yang husnul khotimah apa? Yang sudah meninggal dan akhir hayatnya baik, dia tidak ada apa? Cacat, tidak ada apa? Aib, ya. Karena itu kita itu aman. Rasulullah tidak pernah ada cacat. Jadi kita punya teladan yang terbaik. Sehingga kalau mau baik ya sudah ada contohnya gitu. Bagaimana mengamalkan agama ini? Sudah ada Nabi, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Coba Askar. Laqad kana ayo. Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, karena ada fi huruf jar. Uswatun bisa. Laqad kana akum Rasulullah fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Evan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berita baik, Sabi. Uswatun hasanah itu nanti dipakai untuk mukadimah ya, ketika mau memvideokan apa? Sejarah Rasulullah dan keluarga beliau. Surat Al-Ahzab ayat 21 ya, mau ditulis. Kalau terkait akhlak ya, tadi yang juga sampaikan di mukadimah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Antum semuanya sudah hafal surat apa itu? Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa? Engkau memiliki akhlak ya agung, ya. Baik, ini Habib punya kitab ya, kitab apa ini? Baca ya. Syarah Samil Nabi. Sarah apa? Syamil Nabi. Samail apa Samil? Syama'il Muhammadiyah atau ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Imam Tirmidzi. Ini
kitab bestseller ya, rekomendasi. Selain dari kitab yang lain juga bestseller rekomendasi Sirah Nabawiyah yang punya Abi yang satunya yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Muhammad Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Itu dilombakan sedunia. Lomba menulis sejarah Nabi. Beliau yang menang. Kitabnya ada yang di bawah di kantor Abi, yang biru, Sirah Nabawiyah itu. Kalau antum pernah lihat yang biru dongker, ya tebel. Nah, satunya ini untuk apa? Yang lengkap. Adapun ini sejarah Rasulullah ditulis oleh Syekh juga ini Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau ini ulama ya sekarang yang meringkas sejarah Rasul ya. Jangan ini ya, jangan sembarangan nanti rusak ya. Ya juga ya dirapikan. Kan bisa dibawa pulang ceramah nanti ya. Buku-buku yang sudah dibeli ya, kan ini kan dicetak, di print. Ini bukan fotokopi, ini habis print, makanya mahal. Ya. Kalau fotokopi nanti 3-4 tahun bisa. Tapi namanya pudar. Kalau print-printan ini enggak awet seperti buku. Yang memang bentuknya begini. Tapi ini awet ya. Tulisannya enggak pecah. Ini kertasnya kertas baru. Ya. Nah, ini. Nah, sebelumnya ya, kita supaya lebih paham ya. Tadi apa poinnya? Wajib kita mempelajari sirah Nabi. Karena disitulah kemudian agama ya kita pahami ya. Dari mana kita tahu ajaran agama? Dari sunnah kan ya. Dari hadis Rasul SAW ya. Maka ketetapan terhadap Nabi ya, beriman kepada Nabi itu mencakup apa? Qaulan. Udah berulang kali Maulid Nabi sudah ikut, pelajaran Umi Ida juga sudah, yang itu malam Senin tentang adab kepada Rasul. Apa juga kepada Rasul kita harus mengimani ya, membenarkan baik apa? Qaulan. Apa itu qaulan tadi kan? Perkataan. Apa Revan? Qaulan? Perkataan. Wa fi'lan. Apa itu fi'lan? Fi'il perbuatan. Qaulan perkataan, fi'lan perbuatan, wa takrir. Apa itu takrir? Tulis kalau nggak tahu. Ya. Ketetapan yang Rasulullah ya tetapkan untuk hukum-hukum atau Rasulullah mendiamkan suatu perkara, maka itu menjadi takrir. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini ya lengkap ya, dirinci ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Penulisnya siapa? Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi rahimahullah, ulama ahli hadis yang beliau menyusun kitab Al-Jami, namanya kitabnya, yang wafat pada tahun beliau Imam Tirmidzi itu meninggalnya tahun 279 Hijriah, jadi abad ketiga. Nah, kitab ini menjadi salah satu rujukan yang penting bagi para ulama untuk mempelajari masalah sirah ya, terkait masalah sirah. Kita awali juga ya seling ini ya, di mana di dalam kitab ini digambarkan, deskripsi itu penggambarannya, baik dari fisik fisik Rasulullah, berarti apa? Badannya, wajahnya, dadanya ya, tingginya, digambarkan di dalam kitab ini. Sehingga kitab ini lengkap gitu ya,
Makanya Sama'il, jadi ya kesempurnaan kelengkapan dari pelajaran tentang sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rujukannya harus tepat. Kalau tidak tepat, ilmunya nanti khawatirnya diragukan. Jadi kitabnya harus sahih, terpercaya, mantap. Kita bisa mempelajarinya tanpa ada keraguan, ya. Jadi kitab As-Sama'il Muhammadiyah ini karya Imam Tirmizi, jadi kitab yang agung ya, dimana bab-babnya itu isinya sangat penting semua, mulai karakter, sifat, akhlak Rasul, adab Rasul, dan Rasulullah dalam bermuamalah. Apa itu muamalah? Berhubungan, interaksi dengan orang lain sesama manusia. Manusia itu namanya bermuamalah, ya. Isinya lengkap, ya. Bagaimana Rasulullah SAW hamba Allah yang paling mulia. Jadi hamba Allah di muka bumi ini yang paling mulia siapa? Rasul, ya. Kemudian sempurna, yang paling sempurna ibadahnya siapa? Rasul semuanya. Yang paling baik akhlaknya siapa? Rasul, ya. Yang paling suci, ya, kita sering belajar pensucian jiwa. Rasul. Yang paling baik ini berhubungan, muamalah itu, hubungan sama manusia. Yang paling baik dalam hal muamalah ya Rasul. Orang yang paling mengenal Allah, ya, paling tahu tentang Allah siapa? Rasul Muhammad SAW, ya. Jadi yang paling sempurna. Jadi Allah memilih beliau SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, ya, sebagai utusan kepada siapa? Hamba-hambanya, dan perantara antara Allah dan manusia yang bertugas menunjukkan kebaikan dan mendakwahkan petunjuk. Jadi Allah memilihnya sebagai hamba yang mulia, yang bernasab mulia. Kemudian juga Allah memberikan kepada Nabi kita fisik wajah yang tampan. Mohon maaf. Kalau ada cacat, suka dibully nggak manusia pada umumnya? Suka membuli nggak? Matanya umpamanya, tahu ya, juling ya, tahu ya, kero ya, ngelihatnya ke sana, dibully nggak sama orang itu? Dibully kan? Orang yang jahil suka menghina. Kalau kupingnya lebar sebelah, hidungnya pesek, dihina nggak? Kerambutnya dihina juga kan? Bibirnya tipis apa tebal, dihina juga nggak? Dihina. Nah Rasulullah tampan, karena laki-laki tampan dibandingkan yang lain. Sehingga ini pembawaan ya, ini pembawaan ketika guru ya bisa berpenampilan yang rapi, yang bersih, yang tampan. Kalau laki-laki gurunya itu lebih baik kalau dalam kaitannya penerimaan dari jamaah, ya. Jadi kalau mau berpenampilan pakai jubah, ya, kebesaran dalam arti pakaian terbaik, wangi pula, bersih gitu ya, rapi, itu lebih baik. Apalagi mau menyampaikan agama. Rasulullah contohkan gimana? Jumatan, khutbah Rasul memakai baju terbaik. Termasuk santri ya, sebagai jamaah hari Jumat memakai baju yang terbaik, bukan asal. Baju yang kamu miliki yang paling bagus itu yang dipakai. Jangan asal. Kaos apalagi ya, atau baju yang jelek, nggak boleh. Ya. Nah ini guru, kalau jadi gurunya kok kumel gitu ya, bajunya kusut, ya tak? Gimana tak? Jadi dibully nggak sama muridnya itu kan? Di komen paling tidak kan?
Bu ini kayak gini ya. Umi itu kayak gitu ya. Ya kan? Nah ini Nabi, ini menarik ya. Rasulullah ini tampan. Belum lagi dari sifat-sifat beliau, orangnya tentu apa? Murah senyum, apa? Orangnya apa? Wajahnya apa? Membahagiakan kalau memandang wajah Rasul, ya. Sehingga apa? Kita terus ya berupaya tidak lupa bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Itu adab diantaranya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah pun juga akan bersolawat, memberikan solawat. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya punya akhlak yang mulia, yang baik, yang agung, yang paling baik bahkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah itu menetapkan ya Rasulullah sebagai contoh teladan ya. Tadi itu surat yang sudah dibaca. Laqad Nabi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau berkata ayat itu tadi, ayat surat Al-Ahzab tadi, ini dalilnya yang paling besar. Jadi Allah sudah memberikan status, sudah kasih tahu kita, isinya statement Allah begitu. Nabi adalah uswatun hasanah. Semuanya apa saja tadi sudah mulai sudah dibahas tadi, mulai dari apa? Ucapan apa tadi? Kaulan. Terus habis itu fi'lan, apa itu fi'lan? Perbuatan. Terus satu lagi apa? Takrir, apa yang beliau tetapkan menjadi hukum. Jadi Rasulullah diam saja kalau ada orang sahabat memakan biawak, didiamkan Rasul. Halal atau haram? Jelas tidak haram, ya kan? Kenapa? Karena Rasul tidak melarang. Kalau Rasul melarang jangan makan biawak, maka itu menjadi haram. Takrir itu begitu. Perbuatan yang terjadi disampaikan kepada Nabi. Nabi tidak melarang dan tidak memerintahkan, bisa menjadi ketetapan. Atau apa yang telah ditetapkan, ini hukumnya begini Rasul, jelas. Ya sudah, takrir beliau. Ya, maka sebagaimana telah kita ketahui bahwa meneladani Rasulullah SAW tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mengetahui karakter, sifat-sifat, adab, akhlak beliau, ya. Nah itu bisa kita ketahui gimana caranya, supaya kita bisa mengikuti Rasul kan kita mempelajari sifat akhlak. Dan tahunya dari mana? Pelajaran sirah, ya, ya. Pelajaran sirah. Dulu kamu waktu SD pelajaran sirahnya ada nggak? Juga nggak ada ya? Repan ada? Ada pelajaran sirah SD? Sirah apa? Nabi Muhammad secara khusus. Ini cuma cerita Nabi Muhammad di satu kitab ini. Buku yang jadi pelajaranmu seberapa tebalnya? Seperti buku pelajaran itu kan, tipis kan? Ini berbicara apa ini? Hanya Nabi, kan ada sejarah ya, sejarah Islam itu seluruh ya Islam. Ya tentu di dalamnya ada Nabi. Tapi kalau sirah Nabi itu hanya sejarah tentang Nabi. Bayangkan setebal ini, berapa halaman ini? Lah pelajaranmu dulu yang pernah sekolah SD, bukunya tipis yakin, seperti buku pelajaran yang ada itu. Tapi pelajarannya itu gabungan ya, sejarah Islam pokoknya. Bisa jadi nabinya, ini saja yang khusus sejarah tentang apa? Iya, ringkasannya ini. Ini ringkasan. Maka kita perlu memahami betul sejarah, karakteristik, akhlak dan sifat beliau. Oleh karena setiap muslim wajib menganggap penting ya pelajaran sirah ini.
Wajib penting sejarah dan sifat-sifat Rasul yang mulia. Harus ada perhatian khusus. Sebab apa? Rasulullah adalah sebaik-baik hamba. Rasulullah adalah orang yang berbudi luhur, teladan bagi umat manusia. Dan ya sebaik-baik manusia lah ya, Rasulullah itu. Sama'il bermakna karakter ya, sifat, akhlak dan adab seorang. Ada yang mengatakan fulan itu berakhlak baik ya, orang itu berkata berakhlak baik. Ada pula yang bilang orang itu berakhlak mulia. Oleh karena itu Imam Tirmidzi dan beberapa ulama lainnya menyebutkan sifat, akhlak dan adab dan semuanya dengan istilah sama'il ya. Pembahasan tentang karakter, akhlak dan adab Nabi mengandung banyak faedah ya. Apa manfaatnya? Antum ini habis motivasi ya, dipahamkan sikap kita kepada Rasul. Berikutnya ini kan menjadi apa? Menjadi mudah, ringan. Kan ini sudah minggu lalu sudah dipelajarin. Sudah masuk Ustaz Sofyan? Belum? Minggu lalu belum ya? Masih ulangan ya? Ini yang pertama ya. Nah, coba tulis. Enggak ada di buku itu, di buku ini. Adanya di kitab ini. Sama'il. Pertama ya, kenapa kita harus mempelajari ini atau faedahnya? Salah satu kewajiban orang beriman. Ya. Apa? Salah satu kewajiban orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap manusia yang beragama Islam wajib beriman kepada Nabi. Titik. Lah seorang, ini logikanya ya, tidak akan bisa beriman kepada Nabi kecuali tahu Nabi, kenal Nabi, kan begitu. Coba perhatikan, Allah memerintahkan manusia untuk mengimani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah supaya bisa beriman kepada Nabi, gimana? Tidak ada jalan lain kecuali kenal, tahu siapakah Nabi, bagaimana cara mengimaninya, kan begitu. Pelajari berarti. Maka tuntutannya setiap hamba harus terus menambah. Ini lanjutannya ya. Terus menambah pengetahuannya tentang Nabi. Tuh. Ya. Antum semua sudah pelajaran ada sirah kan? Pelajaran sirah yang itu sirahnya enggak lagi ke Nabi kalau kelas SMP ya. Buku pelajaran sirahmu isinya apa? Sejarah Islam ya semuanya kan? Bahkan dulu sudah ada sejarah Indonesia kan? Islam Indonesia. Nah, ini yang secara khusus Nabi itu biasanya di awal-awal atau di kelas 1. Tapi kan antum sudah SMP kelas 3 itu bisa jadi lupa atau memang belum waktu itu ya Pak Aska ya. Nah, perhatikan ini bahwa tidak mungkin bisa mengimani ya kalau tidak mempelajari, nggak kenal, nggak punya ilmu tentang Nabi. Taunya Nabi itu apa? Ya, namanya saja jangan-jangan yang dipahami. Ya. Sehingga apa? Supaya iman kita sempurna, kita harus meneladani, ya, apa? Mencontoh Nabi, menjadikan Nabi sebagai teladan, ya, dalam segala aspek, ya. Maka nggak ada, ya, nggak ada cara lain. Sehingga Allah perintahkan ini, Qul innama u'idzukum biwahidatin antaqumu lillahi masna Ofurada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid. Katakanlah aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yakni agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan apa? Ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad